Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simaora. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang membela rasa dalam kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, membela rasa tema kita saat ini. Bapak, Ibu, di masa latar belakang Alkitab, orang-orang yang sakit adalah mereka yang menjadi orang-orang yang tertolak. Bahkan dianggap orang-orang yang terkutuk dan pasti hukuman dari dosa-dosa mereka atau orang tua mereka. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tertolak. Tidak menyenangkan menjadi orang yang tertolak atau orang yang terbuang. Kadangkala kita dianggap seperti virus yang mematikan atau kuman yang akan mengotori orang lain. Kadangkala orang-orang yang tadinya mungkin akrab dan senang sama kita, bahkan memuja kita ketika kita menjadi orang yang tertolak atau jatuh dalam berbagai persoalan, khususnya sakit penyakit, mereka bisa saja pergi. Tapi bukankah di saat-saat seperti itu kita akan menemukan betapa sesungguhnya teman kita, siapa mereka? Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada orang-orang yang mau tetap berjalan bersama dengan kita dalam kejatuhan, bahkan mungkin sedikit orang, maka mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan menjadi orang-orang yang berbela rasa terhadap kehidupan kita. Si lumpuh ini menjadi orang yang tertolak, tetapi dia punya 4 orang yang Tuhan Allah pakai untuk berbela rasa. Bukan kasihan. Kalau kasihan, mungkin kita hanya berkata, "Aduh kasihan ya." Kita hanya memberikan sumbangan, atau kita bilang, "Aku berdoa padamu." Tapi ini berbela rasa. Berbela rasa adalah kemampuan atau kecerdasan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain,
melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Di dalam keperbagian kecerdasan manusia, kecerdasan emosional ditandai oleh berbela rasa. Orang-orang yang berbela rasa adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang cukup tinggi. Tapi berbela rasa juga berbeda. Bukan berarti atas nama berbela rasa kita kemudian mau melakukan apa saja untuk membahagiakan orang lain. Itu namanya bukan berbela rasa, tetapi kita sekedar hanya mau menyenangkan. Itu egois juga. Kita bersedia untuk menjadi korban. Kita bersedia untuk mengorbankan diri, perasaan, dan kehidupan kita. Bahkan kita bersedia untuk tidak menyatakan kebenaran supaya tidak dibenci atau tidak kehilangan orang-orang yang kita kasih. Itu namanya tidak percaya diri atau harga diri atau insecure bahasa kerennya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar hari ini untuk membela rasa. 4 orang itu bersama si lumpuh. Tuhan, dalam kisah orang lumpuh dengan 4 sahabatnya ini, kita belajar 4 orang yang membela rasa. Dia tidak hanya kasihan, dia tidak hanya berjalan bersama atau mengurus si lumpuh, tetapi mengusahakan kesembuhan. Dan mereka bersama-sama menggotong, memboyong si lumpuh ini untuk bertemu sang sumber kesembuhan, bahkan sumber keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbela rasa, maka dasarnya adalah kasih Yesus Kristus dan kebenaran Yesus Kristus. Sebagai bagian dalam tubuh Kristus, sebagai jemaat, sebagai keluarga, mari kita berefleksi. Apakah kita sudah berbela rasa dengan sesama kita, anggota keluarga kita, anggota jemaat kita? Ingat, berbela rasa harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan juga atas dasar cinta yang lahir dari pengajaran dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena ketakutan akan kehilangan orang-orang terdekat, sahabat, bahkan juga kehilangan kekuasaan kita. Kita tidak disuruh oleh Tuhan dalam bela rasa menjadi segerombolan orang-orang atau sekomplotan orang-orang, tetapi kita berbagi kasih di mana kita mengusahakan orang itu menemukan dan bertemu dengan Tuhan Kristus. Si lumpuh menjadi bagian yang mewakili banyak orang yang tertolak saat ini. Banyak orang yang merasa kesepian. Banyak orang yang merindukan akan perjumpaan dengan kasih Yesus Kristus. Di dalam bela rasa kita diajak untuk menghantar, memboyongnya, bahkan mempertemukan dengan segala usaha kepada Yesus Kristus. Mari, ketika kita ingin bagaimana caranya berbela rasa, mintalah kepada Tuhan kepekaan untuk bisa merasakan, melihat, mendengar orang-orang yang sedang bergumul dalam hidupnya. Bergumul di dalam persoalan-persoalan yang berat dan merasakan keterasingan, tertolak. Dan kita minta sama Tuhan kekuatan untuk boleh bertemu dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, dan berjalan bersama menuju kesembuhan ilahi. Kesembuhan ketika terjadi dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbela rasa adalah kemampuan, kecerdasan yang dimana kita merasakan seperti apa yang orang itu rasakan dan mau berjuang bersama untuk keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Dunia mengajarkan kita untuk membuang mereka yang berbeda, membuang mereka yang bertolak belakang, membuang mereka yang dianggap cacat, dianggap kurang, dianggap tidak bagus, dianggap berdosa, dianggap sakit. Tetapi dalam Yesus Kristus kita diajak untuk berjalan bersama, memperjuangkan kehidupan mereka
dan juga membawa mereka kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Manakah yang mau kita ambil? Cara dunia atau caranya Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami punya Yesus yang berbela rasa, bahkan yang mengenal dan menyentuh kami dan berjalan bersama dengan kesetiaan dibandingkan kehidupan dunia. Tapi ajarlah kami dan baharui kami untuk tidak serupa dengan dunia dan orang-orang dunia. Tapi kami mau semakin hari serupa seperti Yesus yang berbela rasa kepada mereka yang terbuang, mereka yang terzolimi, mereka yang sakit, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang dianggap jahat, mereka yang dianggap berdosa, dianggap penyakit dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan beri kekuatan kepada kami semua. Kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban-korban kekerasan dalam kehidupan, baik rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dan juga dalam kehidupan sosial kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja ataupun pribadi dimanapun berada, untuk boleh terus semangat untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan juga kecerdasan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati setiap kami Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, kepekaan juga untuk memberi kepada mereka yang kurang. Tuhan, kami juga berdoa dan mengingat mereka yang sedang sakit. Kami berdoa ya Bapa untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Cahya, Opung Saragi, Bapak Andi Rahmat, Ibu Manurung. Kami berdoa untuk Oma Opa kami, Ibu Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Sayan, Opa Effendi, dan Oma Opa kami yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan GKI Delima dalam kesehatan, dalam kasih Kristus, dan juga semua rencana ke depan dalam proses mutasi dan juga kepercayaan Tuhan bagi hamba-Mu Pendeta Ima dan Pendeta Adi sebagai pendeta di hadapan Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, kami yakin segala sesuatu ada yang terbaik dari Tuhan dan keadilan Tuhan akan nyata tepat pada waktunya. Kami naikkan doa kami ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Tuhan memberkati untuk Bapak Christian Dewan, untuk Hikaru Ozora Misutani, untuk Ibu Marini, Saudari Yulian Kristanti, untuk Saudara Ronald Jaya Setiawan, Ibu Nani Dwi Nastuti, Bapak Salawudin, untuk Bapak Teng Lilan. Engkau yang memberkati segala sesuatu, anugerah dan penyertaan Tuhan. Ya Allah, berkati dalam hari-hari selanjutnya berjalan bersama Tuhan. Inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.